down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fadil Mutakin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembuatan proyek UAS mata kuliah pemrograman mobile, dan aplikasi yang akan saya buat itu bernama CryptoAddict. Aplikasi ini mengambil data cryptocurrency dari API Conlord dengan alamat https API Conlord.net API tickers. Dari data utama yang ditampilkan adalah rank, name, simbol, price USD, dan di video kali ini saya akan membuat projectnya dari awal. Langsung saja kita ke Android Studio dan kita membuat project baru. Kita ke new project. Nah, di sini kita pilih empty views activity. Lalu kita klik next. Di sini masukkan nama aplikasinya yang akan kita buat. Saya pakai nama CryptBeam. Kita singkat saja. Kita pilih save location-nya di mana. Di sini bahasa yang kita gunakan Kotlin, dan di sini kita pilih API 24. Lalu kita klik finish. Tunggu generatingnya selesai, maka akan terbuka project baru di sini. Kita tunggu prosesnya selesai. Di sini kita menunggu Gradle projectnya selesai dulu. Setelah project baru berhasil dibuat, kita akan lanjut untuk mengisi file-file yang dibutuhkan. Sekarang saya mengisi setting Gradle KTS. File ini mengatur repositori Gradle seperti Google, Maven, Central, dan Gradle plugin portal. Di bagian bawah ada root project name yang isinya CryptBeam, lalu include app supaya modul aplikasi ikut dibuild. Berikutnya saya mengisi build Gradle KTS level project. Di sini plugin Android application disiapkan melalui version katalog. File ini sifatnya konfigurasi umum, sedangkan detail aplikasi berada di build Gradle KTS modul. Sekarang masuk ke build Gradle KTS modul app. Namespace dan application ID saya isi ComAddict Group. Compile SDK mengikuti SDK yang tersedia di Android Studio. Minimal SDK saya pakai 24, target SDK 36, lalu version code dan version name untuk aplikasi standar. Karena aplikasi utama dibuat dengan Android SDK standar, dependensi tambahan saya kosongkan. File berikutnya adalah Android Manifest XML. Saya menambahkan permission internet karena aplikasi mengambil data cryptocurrency dari API online. Dan di tag application ada label aplikasi, icon, dan tabs. Aplikasi main activity dibuat exported true dan diberi intent filter main serta launcher supaya menjadi halaman pertama ketika dibuka. Di string XML saya menyimpan nama aplikasi yaitu CryptBeam. Cara ini lebih rapi karena nama aplikasi dipanggil dari resort string, bukan ditulis langsung di manifest. Berikutnya, color XML berisi warna dasar aplikasi seperti navy, biru, putih, hijau, dan merah. Di sini saya menggunakan warna hijau dan merah untuk menunjukkan perubahan harga naik dan turun.
Pada style XML, saya membuat app time dengan parent material like no action bar. No action bar dipakai karena header aplikasi dibuat sendiri dari kode Java. Di Themes XML dan Themes Night, template diarahkan ke app theme supaya project bawaan tetap compatible dengan tampilan yang saya buat. Di bagian layout activity main XML, hanya saya jadikan kontainer dasar. Tampilan utama aplikasi nantinya dibuat secara programatik di main activity. Jadi sebagian besar UI tidak ditulis di XML layout. Sekarang saya akan membuat beberapa aset drawable untuk logo koinnya. Contohnya BTC, ETH, dan USDT. Drawable ini dipakai agar daftar cryptocurrency terlihat lebih menarik. Jika logo tertentu tidak ditemukan, maka aplikasi tetap mempunyai fallback berupa huruf awal koin. Kita masuk ke file main activity Java. Pada bagian awal program terdapat package com-adib-cryptib, lalu beberapa import library Android seperti activity, linear layout, button, edit text, spinner, progress bar, dan lain-lain. Library ini digunakan karena tampilan aplikasi dibuat langsung melalui kode Java, bukan menggunakan file XML layout. Nah, kelas utama program ini adalah main activity yang merupakan turunan dari activity. Artinya, kelas ini adalah halaman utama dari aplikasinya. Di dalamnya terdapat beberapa variabel penting seperti API URL, yaitu alamat API dari CoinLoad untuk mengambil data cryptocurrency, dan IDR per USD, yaitu nilai konversi dolar ke rupiah. Bagian onCreate, saat aplikasi pertama kali dibuka, metode onCreate dijalankan di sini untuk mengatur warna status bar dan navigation bar. Kemudian memanggil setContentView, create content view, dan yang artinya tampilan aplikasi dibuat melalui metode createContentView. Setelah tampilan selesai dibuat, program langsung memanggil load crypto data untuk mengambil data kripto dari internet. Untuk tampilan aplikasinya, di sini ada metode createContentView, bertugas untuk membuat seluruh tampilan aplikasi. Bagian paling atas adalah header berwarna gradasi biru. Di dalam header terdapat judul aplikasi yaitu cryptdip dan tombol refresh. Tombol refresh berfungsi untuk mengambil ulang data dari API. Di bawah judul ada kolom pencarian dan spinner untuk sorting. Kolom pencarian digunakan untuk mencari koin berdasarkan nama, simbol, atau ranknya. Spinner sorting menyediakan beberapa pilihan, yaitu rank teratas, nama A sampai Z, harga tertinggi, dan harga terendah. Pada bagian konten utama ada judul, daftar cryptocurrency, spinner, pilihan mata uang antara IDR dan USD, progress bar, serta daftar koin yang dapat di-scroll. Di bagian bawah terdapat teks update terakhir. Untuk mengambil data API, di sini ada bagian penting berikutnya adalah metode load crypto data. Metode ini pertama-tama menampilkan loading dengan memanggil set loading true. Setelah itu, progres pengambilan data dijalankan di background menggunakan executor service. Ini penting supaya aplikasi tidak freeze saat mengambil data internet. Program kemudian memanggil metode request dari API URL
Dan metode ini menggunakan HTTP URL connection untuk melakukan request get ke API. Jika respon berhasil, data dibaca baris demi baris menggunakan buffered reader, lalu dikembalikan dalam bentuk string JSON. Jika respon bukan JSON atau terjadi error HTTP, program akan menampilkan pesan error menggunakan TUS. Setelah data berhasil didapatkan, metode parsecrypto akan membaca JSON tersebut. Nah, di dalam JSON, program mengambil array bernama data. Setiap item di dalam array berisi informasi cryptocurrency seperti rank, name, simbol, price USD, dan percent change 24 hours. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam project crypto. Kelas crypto adalah kelas sederhana yang menyimpan 5 informasi utama. Ada rank, nama, simbol, harga dalam USD, dan perubahan harga 24 jam. Setelah data berhasil diproses, program memanggil render list method untuk menghapus tampilan lama terlebih dahulu, lalu mengambil data yang sudah difilter dan disortir menggunakan metode filtered and sorted list. Jika data kosong, aplikasi menampilkan teks data tidak ditemukan. Jika ada data, setiap kripto akan dibuat menjadi satu baris tampilan menggunakan metode crypto row. Pada setiap baris, ditampilkan logo koin, nama koin, simbol rank, grafik kecil atau sparkling harga, dan perubahan harga. Jika perubahan harga positif, warnanya hijau, jika negatif, warnanya akan merah. Fitur pencarian bekerja menggunakan text watcher. Saat pengguna mengetik di kolom pencarian, isi teks akan disimpan ke variabel search keyword, lalu daftar akan dirender ulang. Sorting dilakukan berdasarkan nilai sort mode. Jika pengguna memilih nama A sampai Z, data diurutkan berdasarkan nama. Jika memilih harga tertinggi, data diurutkan dari harga terbesar. Jika memilih harga terendah, data diurutkan dari harga terkecil. Dan jika tidak, data diurutkan berdasarkan rank-nya. Lalu program memiliki dua format mata uang, yaitu IDR dan USD. Jika pengguna memilih USD, metode format dolar akan menampilkan harga dengan simbol dolar. Jika memilih IDR, metode format rupiah akan mengalihkan harga USD dengan nilai IDR per USD, yaitu 17.800. Lalu menampilkan data format rupiah. Ketika salah satu koin diklik, program menampilkan metode show coin detail. Metode ini menampilkan dialog detail koin. Di dalam dialog terdapat logo, nama koin, simbol, rank, harga, perubahan harga, dan grafik candlestick. Nah, di grafik candlestick ini dibuat oleh kelas candlestick chart view. Grafik tersebut bukan data historis asli dari API, melainkan visualisasi buatan berdasarkan simbol koin dan periode yang dipilih. Pengguna dapat memilih periode seperti 24 hours, 1 week, dan seterusnya. Untuk logo koin, program menggunakan metode coin logo view. Jika aplikasi memiliki gambar drawable dengan nama yang sesuai, misalnya koin BTC, maka gambar tersebut akan ditampilkan. Jika tidak ada, program menampilkan huruf awal simbol koin sebagai fallback. Program juga memiliki dua custom view, yaitu sparkling view dan candle chart view. Sparkling view digunakan untuk menggambarkan grafik kecil pada daftar koin, sedangkan candle chart view digunakan untuk menggambar grafik candlestick pada dialog detail. Keduanya menggunakan canvas paint dan patch untuk menggambar secara manual di layar Android. Jadi di
Aplikasi ini mengambil data dari cryptocurrency dari API, menampilkannya dalam daftar, menyediakan fitur pencarian, sorting, pilihan mata uang Ethereum USD, serta detail koin dengan grafik visual. Program ini juga sudah menerapkan background agar proses pengambilan data tidak mengganggu tampilan pada aplikasi. Setelah proses coding selesai, kita bisa menjalankan aplikasinya dengan menekan tombol run di atas ini. Lalu aplikasi akan secara otomatis terbuka di device yang kita sudah siapkan. Aplikasi akan langsung mengambil data dari API. Lalu pertama di sini ada tombol refresh untuk merefresh data dan akan terlihat update terakhirnya kapan. Selanjutnya ada fitur search. Di sini kita bisa mencari nama dari koinnya ataupun singkatan dari koinnya. Kita juga bisa mencari dari ranknya. Nah, lanjut di sini ada fitur untuk mengurutkan. Kita bisa mengurutkan dari update A sampai Z ataupun harga tertinggi, dan ada juga dari harga terendah. Lalu lanjut di sini ada fitur untuk mengganti mata uangnya. Kita bisa menggantinya ke USD ataupun kita bisa membalikannya lagi ke EDR. Setelah itu jika kita menekan salah satu koin di sini, maka akan muncul card yang akan menampilkan harga satu koinnya dan ada candlestick statistiknya. Lalu di sini kita bisa memilih waktunya. Begitu juga ketika kita menekan koin yang lain, maka akan muncul card dan data-datanya. Mungkin cukup sekian saja tutorial pembuatan aplikasi kripto ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.